yang namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Maka ku sembah kau di tempat yang maha tinggi, sepuji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Rajaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua, Ibu Evi, selamat pagi. Membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Ku tinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Maka ku sembah kau di tempat yang maha tinggi, puji hormat kemuliaan bagimu Yesus. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku ya Rajaku, ya Rajaku. Inilah pujian dan penyembahan kami Bapa di surga. Pagi hari ini kami merindukan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami ingin menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami kepadamu. Mari Roh Kudus datanglah, jamah setiap kami haus akan Engkau. Biarlah puji-pujian dan penyembahan kami ini boleh berkenan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sembah mulialah namamu di bumi, ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Yesus. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau layak ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Aku ya Rajaku, ya Rajaku. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau masih berikan bagi kami. Kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan yang Kau sudah siapkan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Betapa besar dan dahsyatnya kebaikan-Mu itu Tuhan.
Dan kami percaya kami akan menikmatinya di negeri orang-orang yang hidup. Kami akan menikmatinya. Setiap kami yang ada di live room ini akan menikmati kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau layak ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala pujian kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ya Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Engkaulah yang layak untuk menerima segala puji-pujian dan hormat kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, sumber daripada sukacita dan damai sejahtera kami. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menguasai setiap hati kami yang ada di live room ini. Kuasai setiap hati kami, bukakan mata hati kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, jamah setiap kami, apapun keberadaan kami, pagi hari ini kami mau menyediakan waktu kami yang terbaik untuk mendengarkan suara firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk tap-tap layar sebelumnya ya. Sambil saya cari musik yang enak, Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar. Terima kasih sebelumnya untuk kebaikan Bapak Ibu. Terima kasih pagi hari ini boleh sama-sama rajin mencari Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, ya, barang siapa mencari Dia dengan rajin, he who seeks me diligently, ya, will find me. Barang siapa yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menemukan Dia. Ya, mari kita mau sebentar ya, Bapak Ibu boleh bantu tap layar. Nah, oke. Shalom Kak Pimpin, Bu Esther, terima kasih. Ya, Kakak Estina, terima kasih. Mari pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita membahas tentang hadirat Tuhan. Ya, saya tahu Bapak Ibu yang ada di sini ini banyak yang memiliki pergumulan ya. Pergumulan kehidupan, sebentar ya lampunya. Ini tempat baru jadi saya harus adjust dulu lampunya. Ya deh, nggak apa-apa deh. Lampunya kurang gimana gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya, saya mengerti bahwa Bapak Ibu yang ada di live room ini banyak yang mengalami pergumulan kehidupan, pergumulan ekonomi ya, kesusahan hidup.
Tapi saya mau mengajarkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati Bapak Ibu semua. Ya, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya. Ya, memang doa bisa menolong kita dengan kuasa Tuhan, bisa membuka jalan yang tertutup. Ya, nanti di akhir renungan firman Tuhan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang ada dalam pergumulan ekonomi, pergumulan ya sakit penyakit. Saya akan berdoa ya, karena gak mustahil. Ya, puji Tuhan, bukan karena saya tetapi anugerah Tuhan sudah memberikan kepada saya, bukan hanya saja anugerah urapan kesembuhan tetapi juga urapan keberhasilan. Ibu Esther pasti tahu karena Ibu Esther sudah mengalami. Ya, jadi nanti akan saya doakan di akhir renungan firman Tuhan, tetapi kita sekarang mau belajar kebenaran firman Tuhan dulu ya. Bukan karena saya, sekali lagi karena semua kemuliaan bagi nama Tuhan ya, semuanya karena anugerah Tuhan. Oke, kita mau membahas tentang hadirat Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu berpikir, ya saya kan lagi susah, apa hubungannya sih hadirat Tuhan dengan saya? Oh ada ya, kita sama-sama mau mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mohon maaf, apakah suara saya terlalu kecil apa enggak? Bapak Ibu boleh tulis komentar, suaranya udah pas atau suaranya terlalu kecil. Mohon maaf ya, ini ya oke. Ini tempat baru, jadi ya terima kasih Kakak Estina. Ya, kenapa hadirat Tuhan itu penting? Ya, ada orang-orang yang membawa hadirat Tuhan kemanapun dia pergi. Ya, hadirat Tuhan itu apa sih? Hadirat Tuhan itu kehadiran Tuhan. Ya, kemanapun dia pergi dia membawa God's presence atau hadirat Tuhan. Ada yang mau Bapak Ibu, kemanapun engkau pergi, engkau disertai Tuhan. Engkau bukan hanya disertai Tuhan, engkau membawa penyertaan Tuhan bersama-sama dengan engkau. Ya. Dan jikalau kita membawa penyertaan Tuhan ya bersama-sama dengan kita, ya hadirat Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu ya yang akan merubahkan hal-hal yang buruk menjadi baik ya. Merubahkan misalnya hubunganmu, relasimu dengan sesama menjadi baik. Namanya juga God's presence, namanya juga hadirat Tuhan. Ya. Mau? Ya, saya lihat komentarnya Ibu Evi, saya mau. Oke. Ya, kalau yang mau tuliskan di komentar saya mau gitu ya. Ya mau Kakak Estina. Ya, kita melihat contoh di perjanjian lama ya mengenai hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan di perjanjian lama itu disimbolkan oleh tabut perjanjian Allah ya. Tabut perjanjian Allah itu bentuknya seperti peti gitu ya, tapi di luarnya ditutupi oleh emas dan ada kayak apa? Ada kayak tongkat di kiri kanan untuk menggotong. Ya, itu tabut perjanjian Allah itu disimbolkan sebagai kehadiran Tuhan. Ya, ada satu waktu di mana Daud hendak membawa tabut perjanjian Allah ini kembali ke kotanya ya. Namun ada satu ketika di mana ya secara tidak sengaja lembu yang mengangkut tabut perjanjian Allah ini tersangkut dan kemudian hendak jatuh. Kemudian apa yang dilakukan oleh Uza, masih ingat cerita itu? Kalau nggak ingat nggak apa-apa, saya ceritakan. Apa yang dilakukan oleh salah seorang yang bernama Uza, dia dengan secara tidak sengaja dia memegang tabut perjanjian Allah ini, dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan murka ya, karena gak sembarang orang boleh memegang tabut perjanjian Allah ini. Dan apa yang terjadi? Uza mati
ya mati disambar oleh Tuhan, oleh murka Tuhan. Kemudian Daud takut, ya Raja Daud takut karena ya siapa sih yang gak takut gitu, salah megang aja meninggal. Kemudian apa yang Daud lakukan? Daud meninggalkan tabut perjanjian Allah ini di rumahnya Obed Edom. Mari kita baca ya di kitab 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu ya. Jadi kemudian ya tabut perjanjian Allah ini ditinggalkan oleh Raja Daud di rumahnya Obed Edom ya. 3 bulan, saya baca ya, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ya, apa yang terjadi kalau ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, maka kemanapun engkau pergi, engkau diberkati Tuhan ya. Masih ingat bagaimana Yusuf ya diberkati Tuhan? Karena Tuhan menyertai dia dan membuat segala pekerjaan tangannya menjadi berhasil. Ya, demikian pula kita jikalau kita selalu membawa kehadiran Tuhan ya bersama-sama dengan kita. Jikalau engkau selalu membawa ya, bukan hanya saja Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada orang yang menyanyi, harus nyanyi lama, bukan nyanyi ya nyembah Tuhan, lama baru kehadiran Tuhan turun. Mungkin pernah, Bapak Ibu yang gerejanya karismatik mungkin ya, kalau gerejanya kayak saya sama sekali nggak kenal ya nggak apa-apa ya, nggak berarti satu gereja lebih baik atau satu gereja nggak lebih baik. Semua gereja saya percaya dipakai Tuhan memberkati dengan caranya masing-masing. Tapi ya pagi hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Orang yang selalu membawa kehadiran Tuhan itu ya bukan hanya saja apa yang dikerjakan diberkati Tuhan ya, tetapi kehadiran Tuhan itu, God's presence itu, anointing oil itu ya, urapan Tuhan itu yang akan menolong dia, memampukan dia dalam segala sesuatu. Nah Bapak Ibu ya, saya kasih contoh saya ya. Saya itu kalau nyanyi itu nggak keluar suaranya kecuali kalau urapan Tuhan ngalir. Jadi saya ini pokoknya kalau di gereja itu suka disuruh mimpin pujian, bayangin, mimpin pujian. Suruh jadi liturgis kalau gereja itu ya, mungkin paham. Atau song leader ya. Nah, saya paham banget kalau misalnya bukan urapan Tuhan, saya ini nggak bisa nyanyi. Tetapi kalau urapan Tuhannya itu ya, yang menolong saya, wah, satu gereja itu bisa terpukau datang sama saya. Wah, lagu suaranya bagus sekali, suaranya bagus sekali. Saya bilang itu bukan suara saya, itu dari Roh Kudus. Mungkin mereka pikir wah saya hanya merendahkan diri kali ngomong begitu, tetapi kenyataan sebetulnya sampai orang itu bisa terkagum-kagum, bisa sampai gimana gitu ya, karena sebetulnya bukan saya itu karena urapan Tuhan itu yang membawa orang lain berjumpa dengan Tuhan. Ya, kalau kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan yang membawa hadirat Tuhan, God's carrier, carrier of the presence of God, pembawa kehadiran Tuhan. Maka misalnya nih, hubungan saya dengan keluarga, dengan ada relatif yang gak baik dengan saya, Roh Kudus itu yang memperbaiki hubungan saya dengan orang tersebut yang tadinya benci banget sama saya gitu ya, tiba-tiba orang yang dipenuhi dengan kebencian ini bisa dengan tiba-tiba berbelas kasihan, berbaik hati sama saya. Nah itu bukan karena saya, tetapi itu karena
Roh Kudus yang bekerja. Demikian pula dengan ekonomi, ya. Ya, bukan berarti kita lepas dari tantangan, kan selama kita masih hidup di dalam dunia ini akan selalu ada tantangan. Tetapi kalau disertai Tuhan, ya apa sih yang perlu dikhawatirkan? Gak usah contoh jauh-jauh ya. Contoh saya ini cerita apa yang saya sudah alamin. Jadi saya itu bukan cerita head knowledge ya. Saya bukan cerita pengetahuan atau teori. Yang saya alami, yang saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Ya, kalau disertai dengan Tuhan itu, saya ingat waktu pertama-tama Tuhan ngegembleng saya ya, untuk selalu memberi walaupun duit tinggal pas-pasan juga disuruh memberi ya, memberi, namanya juga Tuhan yang nyuruh. Masa sih saya bilang enggak, Tuhan saya nggak mau ngasih, duit saya sudah pas-pasan, masa harus ngasih lagi. Nah, di saat-saat seperti itu pun ya, kalau kita membawa God's presence, membawa hadirat Tuhan, kita nggak pernah khawatir. Kenapa? Ya khawatir ada waktu awalnya, tetapi ya God's presence itu yang take over saya. Ya, hadirat Tuhan itu yang mengambil alih hati pikiran saya. Jadi setiap kali saya mau takut, khawatir ya, wah, damai sejahtera Tuhan yang di luar akal pikiran itu yang memenuhi hati dan pikiran saya. Nah, Bapak Ibu mau nggak seperti itu? Saya mau kasih secretnya. Saya mau kasih semua rahasianya, saya beri semua sama Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu juga menjadi pembawa-pembawa hadirat Tuhan. Ya, bukan hanya saja di gereja waktu kita doa, waktu kita nyanyi, baru hadirat Tuhan itu memenuhi kita, tetapi setiap hari dimanapun engkau berada. Nah, waktu bangun pagi misalnya ya, kalau misalnya pas lagi kita badan lagi nggak enak, kita bangun pagi ya, hadirat Tuhan itu yang akan memenuhi kita. Badan gak enak, sakit kepala hilang semuanya, badan berat, kalau kurang tidur hilang semua. Itu adalah karena hadirat Tuhan. Bahkan waktu saya saat ini berbicara nih sama Bapak Ibu ya, saya gak sendirian, tetapi Roh Kudus itu yang menyertai saya. Roh Kudus ada kuasa yang keluar ketika saya berbicara begini sama Bapak Ibu. Bahkan di tangan saya semua dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu bagaimana caranya. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu ya. Bagaimana sih orang disertai oleh Tuhan itu? Dan jikalau Bapak Ibu disertai dengan Tuhan, doa-doamu, kata-katamu menjadi doa-doa yang berkuasa. Ya, waktu saya doa kesembuhan gitu, Bapak Ibu lihat kan kalau setiap hari nonton saya punya live doa kesembuhan ya, itu bukan saya, itu hadirat Tuhan, itu adalah Roh Kudus yang menyertai saya. Oh, yang tadi ya 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 12 ya Kakak Estina. Jadi kuasa Tuhanlah yang mengalir, yang menjamah orang yang saya doakan. Ya, karena kuasa Tuhan, karena hadirat Tuhan itu, jadi kata-kata saya berkuasa. Ya, bukan karena saya, tetapi karena hadirat Tuhan, karena Roh Kudus itu yang menyertai saya. Jadi doa-doamu menjadi doa-doa yang berkuasa, doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, sekarang saya mau kasih bagi rahasianya. Bagaimana caranya ya agar kita dapat selalu disertai oleh hadirat Tuhan, kita yang membawa hadirat Tuhan, bukan lagi kita yang nyari-nyari hadirat Tuhan. Kan ada kan Bapak Ibu, saya perhatikan orang-orangnya di situ gerejanya ada hadirat Tuhan, pernah dengar? Oh, di situ penyembahannya ada hadirat Tuhan, pernah dengar? Ya, kita bukan hanya lagi mencari-cari hadirat Tuhan,
tetapi Bapak, Ibu, dan saya menjadi pembawa hadirat Tuhan itu kemanapun kita pergi ya. Kita akan membawa hadirat Tuhan. Ya, sekarang kita pelajari bagaimana. Yang pertama ya, minta sama Tuhan. Ya dong, orang Tuhan ya, kita mau selalu ya membawa penyertaan Tuhan bersama dengan kita. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Ya minta sama Tuhan. Ya, minta sama Tuhan. Kalau perlu ini Bapak Ibu berpuasa, sungguh-sungguh berpuasa. Ya, kita minta sama Tuhan. Jangan sampai kita ya putus asa, minta sama yang punyanya. Ya. Dan kita juga harus mengerti bahwa Allah itu kudus ya. Kalau kita ingin disertai Tuhan, kita ingin menjadi pembawa hadirat Tuhan, kita juga harus menguduskan diri, menghususkan diri. Ada waktunya memang darah Yesus yang menguduskan kita ya. Kalau kita doa itu kita selalu berdoa, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan saya. Kalau saya berdoa kan biasa begitu ya, ampuni segala dosa-dosa saya, kuduskan saya, darah Yesus yang menguduskan saya. Tetapi ada waktunya bagi kita untuk menguduskan diri, menghususkan diri. Karena kenapa? Tuhan itu kudus ya. Bagaimana mungkin jikalau kita masih hidup di dalam dosa, kita mau membawa kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kita? Ya gak berarti kita mesti sempurna. Ya saya juga masih kadang-kadang ya seringkali jatuh di dalam dosa. Saya gak lebih baik dari Bapak Ibu saya, kita sama. Tetapi bedanya kita mau mengkhususkan diri untuk Tuhan. Ya, kita gak mau menjadi sama seperti dunia ini. Kita mau mengkhususkan diri. Contohnya apa sih mengkhususkan diri itu? Kayaknya panjang nih. Mudah-mudahan selesai ya. Sebelum jam 5 mudah-mudahan selesai. Contohnya apa mengkhususkan diri? Ya, kita tidak mau hidup lagi di dalam dosa, sederhananya seperti itu. Tidak berarti kita sempurna. Mungkin sekali-kali kita masih jatuh dalam dosa. Tetapi bukan karena kita mau, bukan karena kita suka, bukan karena kita cinta hidup dalam dosa, tetapi karena sesekali jatuh. Beda dengan orang yang masih cinta dengan dosa. Masih cinta dengan dosa itu contohnya apa? Contohnya ya setiap hari memang berbuat dosa, memang kesukaannya di situ gitu. Beda ya. Saya harap Bapak Ibu bisa membedakan, menangkap apa yang saya maksud itu ya. Dan yang berikutnya apa? Kita mau hidup di dalam penyembahan. Ya, hidup dalam penyembahan itu bukan hanya nyanyi. Bukan hanya nyanyi sama Tuhan. Ya, kan setiap orang bisa bernyanyi memuji Tuhan. Tetapi penyembahan itu lebih dalam dari ya nyanyian. Penyembahan itu seluruh kehidupan kita, segenap hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita mau serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang memimpin kehidupan kita, bukannya kita lagi yang memimpin ya. Kalau Tuhan suruh A ya A, kalau Tuhan suruh B ya B, gitu loh. Kalau Tuhan suruh mengampuni, ya mengampuni, walaupun pahit, walaupun sakit, walaupun ya masih tersinggung, mau melepaskan. Karena Tuhan yang menjadi Raja dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, dalam keuangan kita. Ya, kalau Tuhan suruh kasih nih, kayak saya kan tadi cerita, duit udah pas-pasan, gak tahu cukup apa enggak sampai akhir bulan. Tuhan suruh kasih. Ya kasih juga, walau jantung deg-degan. Ya, tapi apa yang terjadi ketika saya taat ya? Wah, damai sejahtera Tuhan itu ya, yang di luar akal dan pikiran itu.
memenuhi hati dan pikiran saya, bahkan meluap-luap keluar. Damai sejahtera itu God's presence ya, kehadiran Tuhan itu meluap-luap, bukan hanya saja di hati, meluap-luap keluar ya, keluar sampai ke tangan, ke kaki ya, itu hadirat Tuhan ya. Hidup dalam penyembahan itu saya mau bacakan bagi Bapak Ibu Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Ini penting sekali kalau Bapak Ibu mau membawa kehadiran Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu ya. Ketika hadirat Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu ya, engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan ya. Engkau membawa sorga. Bayangkan membawa sang raja kan tinggal di surga kan, membawa sang raja itu bersama-sama dengan engkau ya. Mungkin engkau ada yang bertanya, bukankah Roh Kudus sudah ada dalam hati kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, 100% betul ya. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus ya, yakni rohnya, Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita ya. Tuhan Yesus secara body itu ada di surga, tetapi Roh Kudusnya masuk di dalam hati kita ya. Rohnya Tuhan Yesus sendiri masuk tinggal di dalam hati kita. Betul itu pertanyaannya ya. Tetapi enggak semua dari kita mengizinkan Roh Kudus itu untuk memimpin kita. Enggak semua dari kita ya. Seringkali kita menerima perjanjian Tuhan, ya kan? Perjanjian Tuhan, perjanjian baru. Kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Tuhan menyerahkan darahnya untuk mengampuni, menyucikan, menyembuhkan kita kan. Tetapi seringkali kita yang belum menyerahkan diri kita untuk Tuhan. Mari kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ya Bapak Ibu, beribadah kepada Tuhan itu selama engkau belum mempersembahkan tubuhmu ya untuk menjadi milik Tuhan ya, walaupun kau ke gereja itu belum merupakan persembahan, belum merupakan penyembahan yang sejati. Betul? Betul apa? Betul ya. Oke, lanjut. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, ini adalah ibadah kita yang sejati, bukan ibadah yang ya ke gereja memang penting ya, menyembah Tuhan memang penting, berkumpul dengan saudara seiman, belajar sama-sama firman Tuhan memang penting. Tetapi sesungguhnya ibadah yang sejati itu bukan hanya di gereja. Ibadah sejati itu setiap hari keseharian kita. Ketika kita diperhadapkan kepada pilihan, misalnya memilih untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri sendiri. Nah, disitulah ibadahmu, disitulah ibadahku. Ya. Ingat, Bapak Ibu mau menjadi pembawa hadirat Tuhan. Ya, ingat bagaimana Obed-Edom diberkati Tuhan karena ada God's Covenant Ark, bahasa Indonesianya tabut perjanjian Allah yang tinggal bersama-sama dengan dia. Ya, mungkin Bapak Ibu kan ada yang mikir, saya ini lagi dikejar-kejar utang, apa hubungannya sih God's presence alias hadirat Tuhan dengan hidup saya? Nah, ini hubungannya ya. Ada kalanya Bapak Ibu bisa dilepaskan, dibebaskan dengan doa ya, memang bisa. Tetapi Bapak Ibu dan saya harus mengerti kebenaran firman Tuhan, apalagi kita hidup di hari-hari
di akhir zaman, di mana kegelapan di dunia ini akan semakin gelap ya. Kita dengar berita-berita, kabar-kabar perang di mana-mana. Kita ini anak-anak Tuhan, kalau mau survive itu apa? Paham ya Bapak Ibu, survive itu bahasa Indonesianya apa sih? Kalau mau hidup, kalau mau bukan hanya bertahan, hidup di dalam kemenangan dalam setiap aspek kehidupanmu. Kita mau nggak mau hidup sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, bukan lagi ya pengikut Tuhan yang agamawi, tetapi kita harus mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga Bapak Ibu bukan hanya jadi apa ya Kristenan, tetapi engkau menjadi pasukan-pasukan Kristus yang dahsyat, bukan hanya berkemenangan untuk kehidupanmu, tetapi juga engkau bisa menolong saudara-saudaramu, engkau juga bisa menolong sesamamu. Ya, setuju? Setuju apa? Setuju. Bapak Ibu yang setuju tulis di komentar, saya setuju ya. Ya, jadi mau gak mau kita harus mau hidup di dalam kekudusan. Kita mau hidup sungguh-sungguh ya. Hidup di dalam penyembahan supaya kita bisa ya mengalami kemenangan dan menjadi penolong bagi sesama kita juga. Jangan main-main Bapak Ibu, sekarang kita sudah hidup di hari-hari terakhir, di akhir zaman ya. Mari kita menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Karena hanya pengikut-pengikutnya yang sejatilah yang ya akan mendapat covering yang spesial dari Tuhan. Covering itu apa? Perlindungan yang khusus daripada Tuhan, pembelaan yang khusus daripada Tuhan. Masih ingat bagaimana Mazmur 103 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, bukan di sekeliling orang-orang yang mengaku percaya Tuhan, bukan. Ya, kalau baca firman Tuhan itu baca dengan teliti. Dikatakan malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Oke, mari kita lanjut. Di sini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Maksudnya apa? Ya kalau dunia nyari duitnya saling tipu sana, saling sikut sana, sikut sini. Kita jangan mau, kita harus menyatakan identitas kita, perbedaan kita dengan dunia. Ya Bapak Ibu, nggak tahu saya pernah saksikan nggak di sini ya. Ketika kita berani menyatakan identitas kita nggak sama seperti teman-teman kita yang misalnya cheating sana, cheating sini ya, tipu sana, tipu sini untuk mendapatkan sesuap nasi segenggam berlian. Ya mungkin kita dibenci, mungkin kita tidak disukai dengan teman-teman kita ya. Tetapi Tuhan yang akan membela kita. Dan kalau Tuhan yang membela kita, wah luar biasa deh ya. Saya pernah mengalaminya ya, ketika teman-teman saya biasalah kalau kongsian ya, misalnya kongsian ada 10 orang misalnya, yang kerja 3 orang. Ya antara 3 orang ini kan sebetulnya punya kuasa dong kalau dapat rezeki. Si itu gak kerja, udah Kang taunya bagi-bagi kita aja bertiga, yang itu gak kerja kok, mereka semua silence partner. Tahu kan silence partner? Silence itu yang gak aktif gitu lah ya. Saat itu saya berkata, saya gak mau, gak apa-apa kamu orang bagi-bagi aja lebihnya, pokoknya saya hanya mau bagian saya saja. Dan apa yang terjadi ya, mungkin saya dikata-katain, sok itulah, sok inilah, sok suci lah. Itu namanya apa? Resiko. Nggak apa-apa. Tetapi Tuhan yang membela, itu mungkin jumlahnya besar ya. Tetapi berkat yang Tuhan gantikan kepada saya, waduh, berlipat-lipat dari apa yang saya tolak itu. Mungkin saya nolaknya sekali, saya tolak 2 kali, saya tolak 3 kali, saya tolak. Ya, waktu berjalan tetapi Tuhan setia. Tuhan itu membela orang-orang yang mengasihi Dia,
Ya Bapak Ibu ya yang saat ini masih hidup di dalam dosa, saya mengatakan ini bukan untuk menghakimi Bapak Ibu ya, saya nggak menghakimi, tetapi siapapun Anda, jikalau engkau mau bertobat, maka Tuhan itu adil dan setia, Dia akan mengampuni dosa-dosamu. Dan mari tinggalkan hidup yang lama, hidup yang salah. Kita mau sama-sama belajar hidup benar ya. Ini yang ngomong juga nggak selalu seperti yang tadi kesaksian yang saya ceritakan. Ada waktunya di mana saya jatuh ya. Waktu dulu-dulu banget ya, waktu awal-awal bagaimana saya ikut-ikutan, hayo ikut-ikutan. Cheating sana, cheating sini ya, sama halnya seperti orang dunia hidup di dalam ya keduniaan, hidup berbisnis bersama-sama dengan orang-orang dunia ya. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Saya ngaku saya nggak sok suci ya, tetapi saya bagikan bagaimana kemenangan saya juga bagikan dengan Bapak Ibu, dan pembelaan Tuhan yang saya alami saya juga bagikan dengan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga hayo mari kita sama-sama ya menjadi murid Tuhan yang sejati, menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Ingat, Bapak Ibu mau menjadi pembawa hadirat Tuhan ya. Seperti Obed Edom, bagaimana Obed Edom diberkati Tuhan. Oke, kita maju. Saya mau membagikan kepada Bapak Ibu, ya masih di kitab 2 Samuel ya. Tadi saya bacakan kitab 2 Samuel, cuman saya nggak bacakan semuanya, saya ceritakan ya karena waktunya singkat. Jadi apa yang terjadi ketika Raja Daud mendengar bahwa Obed Edom diberkati Tuhan karena ada hadirat Tuhan ya, karena ada God's Covenant Ark, bahasa Indonesianya apa? Tabut perjanjian Allah ya, yang ditinggalkan di rumah Obed Edom. Jadi mendengar itu Daud juga kepengen diberkati Tuhan dong. Apa yang Daud lakukan, Raja Daud membawa akhirnya tabut perjanjian Allah itu ya ke kota Daud. Nah, apa yang Daud lakukan sebelum dia membawa tabut perjanjian Allah itu, dia melakukannya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan ya. Waktu itu kan mungkin Raja Daud belum paham, main langsung bawa aja tabut perjanjian Allah itu. Tetapi apa yang harus dilakukan, mereka sebetulnya harus menguduskan diri terlebih dahulu sebelum membawa tabut perjanjian Allah ini. Saya mau ajak Bapak Ibu buka, udah nggak perlu buka deh ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajarin sendiri karena panjang. Saya mau bacakan di kitab 2 Samuel 6 ayat 13 aja, hanya satu ayat firman Tuhan ya. Setelah imam-imam dan kaum Lewi ya, karena hanya imam-imam dan kaum Lewi yang berhak untuk mengangkat tabut perjanjian Allah itu. Dan Raja Daud meminta mereka untuk menguduskan diri, kan ada tata ritual ya, bagaimana caranya mereka pada waktu zaman perjanjian lama untuk menguduskan diri. Kemudian saya bacakan 2 Samuel 6 ayat 13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ya, kenapa ini penting? Ya, Raja Daud mengorbankan seekor lembu, bukan hanya seekor lembu juga, tetapi dan seekor anak lembu gemukan untuk Tuhan ya. Setiap 6 langkah, bayangin, bisa dibayangin gak sih? Setiap 6 langkah, apa yang Raja Daud lakukan? Mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Berapa banyak lembu dan anak lembu gemukan yang dikorbankan? Kenapa saya menyorot ayat firman Tuhan ini? Karena ya ini adalah satu simbol yang penting bagi Bapak Ibu dan saya. Setiap 6 langkah, 6 itu simbol dari manusia ya. Pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Jadi 6 itu angka manusia. Jadi kita manusia, Bapak, Ibu, dan saya mengorbankan seekor lembu. Ya, sebetulnya ini berbicara tentang dua hal yakni yang pertama berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib.
karena tidak ada yang bisa menyucikan, mengampuni dosa kita sempurna seperti Tuhan Yesus, seperti darah Tuhan Yesus. Jadi ini berbicara tentang darah Tuhan Yesus, bagaimana darah Tuhan Yesus yang melayakkan kita, melayakkan Bapak, Ibu, dan saya, sehingga kita ya sebetulnya mengorbankan diri kita juga, mengorbankan, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi kita. Kita yang hidup, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, kita mau menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita juga ya untuk menjadi persembahan yang sejati untuk Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu ya mau dan saya mau mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita untuk Tuhan ya, barulah kita bisa menjadi pembawa hadiratnya Tuhan. Jadi kemanapun kita pergi, ada hadirat Tuhan yang menyertai. Ya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami bagaimana damai sejahtera Tuhan yang luar biasa itu ya. Damainya itu luar biasa. Saya nggak bisa menjelaskan. Tapi saya percaya mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalaminya ya. Nanti saya berdoa di akhir renungan firman Tuhan ya, supaya hadirat Tuhan itu turun atas Bapak Ibu semua. Tetapi selanjutnya bagaimana, apakah engkau mau menjadi pembawa hadirat Tuhan, itu selanjutnya tergantung dari Bapak Ibu ya. Bukan tergantung dari saya, bukan tergantung dari Tuhan juga. Karena bagaimana mungkin engkau bisa menjadi pembawa hadirat Tuhan kalau Tuhan gak betah tinggal bersama dengan engkau? Masuk akal? Masuk akal? Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus selalu singgah di rumah Maria, Marta, dan Lazarus ketika dia datang ke Betani ya. Kenapa dikatakan ya mereka itu yang dikasihi Tuhan ya? Kita semua, Bapak Ibu dan saya juga dikasihi Tuhan, tetapi perbedaannya apa? Marta, Maria, dan Lazarus itu mengasihi Tuhan. Nggak mungkin ya Tuhan Yesus bisa betah tinggal di rumah orang yang membenci dia. Masuk akal? Masuk akal nggak? Masuk akal ya. Jadi kalau kita mau menjadi pembawa hadirat Tuhan, ya otomatislah kita juga harus mengasihi Tuhan ya. Dan kita juga harus mau melayani Tuhan ya. Kaum Lewi dan imam-imam itu ya pada waktu perjanjian lama dikhususkan untuk melayani Tuhan. Nah, demikian pula Bapak, Ibu, dan saya, jikalau kita mau menjadi pembawa hadirat Tuhan, kita harus mau melayani Tuhan. Ya nggak mesti ya melayani di gereja atau apa, nggak mesti. Kan Bapak Ibu kan ada yang sibuk bekerja ya, punya toko dan lain sebagainya, nggak mesti full time melayani Tuhan. Kayak saya nggak mesti. Nanti Tuhan yang akan memimpin Bapak Ibu, mengarahkan langkah Bapak Ibu di bagian-bagian mana Bapak Ibu bisa melayani. Bisa hanya dengan doa-doamu. Kau bisa berdoa untuk ya sesamamu yang susah, ya mulai dari yang kecil. Engkau bisa berdoa untuk gereja Tuhan, untuk kota di mana engkau tinggal. Ya, itu pun salah satu bentuk melayani Tuhan. Ya, kita harus mau mengizinkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh firman-Nya. Karena bagaimana mungkin Roh Kudus itu yang akan take over kita, yang akan memenuhi kita, yang akan keluar ya memenuhi kita, jikalau yang memimpin itu diri kita sendiri. Kita pertama-tama harus kenal firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya standar kebenaran Tuhan. Jadi kita harus mau belajar kebenaran firman Tuhan dan mengizinkan diri kita untuk dipimpin oleh firman-Nya. Karena firman Tuhan katakan ya, di 1 Yohanes 3 ayat 24 saya mau bagikan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah
di dalam Dia. Ya, masih ingat saya sering bagikan, kita hidup bersatu dengan Tuhan. Kita hidup bersatu ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ya, kita harus mau hidup di dalam kasih, karena Tuhan itu adalah kasih. Ya. Dan ketika kita hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya hidup di dalam kita, maka kitab Yohanes berkata apa? Apapun yang kita minta di dalam doa akan diberikan kepada kita. Ya, doa-doamu itu menjadi doa-doa yang berkuasa. Tidak ada yang menghalangi doa-doamu, ya. Karena kita hidup di dalam satu kesatuan dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menjadi pembawa hadirat Tuhan. Doa-doa kita akan menjadi doa-doa yang berkuasa. Ya, siapa yang mau? Ya, tulis di komentar amin ya. Saya mau, saya juga mau terus. Karena ini selalu harus dipelihara ya. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan, relasi, yang bukan agama sesungguhnya, karena Tuhan Yesus tidak membawa agama. Tuhan Yesus membawa relasi, hubungan. Tuhan yang mencintai engkau dan saya, Dia menghendaki hubungan, menghendaki berelasi dengan Bapak, Ibu, dan saya. Kita ini diangkat menjadi anak-anaknya, ya. Masa misalnya Bapak kita yang mengasihi kita membawa satu doktrin gitu, tata peraturan gitu yang harus ditepati? Enggak kan? Bapak kita misalnya yang di dunia ini kan mengasihi kita, ya. Demikian pula dengan Bapak kita yang di surga. Tuhan Yesus membawa bukan membawa agama, tetapi membawa relasi, mengasihi kita semua, membawa keselamatan bagi kita semua, membawa kasih-Nya bagi kita semua. Ya, mau nggak mau kita harus hidup di dalam kasih. Dan kasih itu bukan hanya di mulut, tetapi kasih itu dipraktekkan. Ketika kita melihat orang yang susah, kita mau menolong. Ya, setidaknya kalau tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan, setidaknya kita mau mendoakan, setidaknya kita mau memberi kata-kata yang positif, yang membangun. Itu adalah kasih. Sudah pukul 5 ya, saya belum selesai semuanya, tapi nggak apa-apa ya, saya rangkum ya. Jadi orang-orang yang membawa hadirat Tuhan itu, mereka adalah orang-orang yang mau menyerahkan tubuh, jiwa, rohnya untuk menjadi persembahan ya bagi Tuhan, yang merupakan ibadahnya yang sejati bagi Tuhan. Dia adalah orang yang mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Dia mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupannya. Iyalah, bagaimana mungkin kita membawa hadirat Tuhan kalau ya Tuhan sendiri nggak betah tinggal sama-sama kita. Dan apa yang terjadi jikalau kita menjadi pembawa hadirat Tuhan? Doa-doa kita menjadi doa-doa yang berkuasa. Ya, kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Iya kan? Obed Edom aja diberkati Tuhan karena ada tabut perjanjian Allah. Demikian pula kita ya, apa yang kita kerjakan jadi dibuat berhasil. Bahkan relasi kita dengan sesama, ya relasi yang rusak akan diperbaiki. Demikianlah orang-orang yang membawa hadirat Tuhan. Sakit penyakit akan minggir ya. Bapak Ibu perhatikan, kalau saya berdoa nih ya, kalau saya berdoa mendoakan orang sakit yang tubuhnya sakit semua, biasanya itu ada, saya merasakan ya dalam roh saya itu kegelapan yang sangat gelap. Tetapi kalau kita menjadi pembawa hadirat Tuhan, kegelapan minggir ya, sakit penyakit minggir, karena kita dipenuhi dengan terangnya Tuhan. Oke, Bapak Ibu semua mau kan menjadi pembawa hadirat Tuhan? Ya, mau dong. Oke, saya tutup renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua ya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih. Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Engkau sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Saat ini mari Roh Kudus jamah setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini. Jamah dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Bapak Ibu semua yang ada di live room ini juga menjadi pembawa-pembawa hadirat Tuhan kemanapun mereka pergi. Mereka menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan. Roh Kudus, mari jamah lawat setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohmu. Saat ini tubuh jiwa rohmu bukan lagi menjadi alat kegelapan, tetapi menjadi alat Tuhan, menjadi pembawa hadirat Tuhan, dipenuhi oleh terangnya Tuhan saat ini. Roh Kudus, jamah setiap anak-anak-Mu. Hamba-Mu percaya anak-anak-Mu yang ada di live room ini juga merindukan menjadi pembawa hadirat-Mu saat ini. Urapan Tuhan mengalir, 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 mengalir. Jamah semua yang ada di live room ini. Bapak Ibu menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah anak-anak-Mu saat ini. Engkau yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, darah Yesus buka jalan berkat bagimu. Ada jalan keluar bagi masalahmu, bagi hutang pihutangmu, ada jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, engkau bukan lagi menjadi orang yang gagal, tetapi orang yang berhasil oleh karena kuasa Tuhan menyertai engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya, engkau yang sedang sakit saat ini, Bapak Ibu boleh ya pegang bagian tubuhmu yang sedang sakit. Ada urapan Tuhan yang mengalir saat ini. Mari Roh Kudus jamah anak-anak-Mu yang sedang sakit. Engkau yang sedang sakit lambung saat ini, asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Lambungmu udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh ketakutan, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh depresi, saya ikat, saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Roh kematian, saya usir, saya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat roh kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, semua kekhawatiran, kecemasan saya cabut keluar, digantikan dengan sukacita Tuhan, dengan damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu. Engkau yang sedang merindukan pekerjaan, darah Yesus buka jalan berkat bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pekerjaan yang terbaik yang Engkau sudah sediakan bagi anak-anak-Mu yang sedang merindukan pekerjaan. Terima saja ya Bapak Ibu, waktu saya doakan itu terima saja. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, saya terima, dengan iman saya sudah menerimanya. Gitu ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus, saya memberkati Bapak Ibu yang sedang berusaha, yang punya toko, yang punya bisnis ya. Saya melepaskan berkat untuk usahamu, untuk tokomu dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat Tuhan mengalir, ya tingkap-tingkap langit dibukakan oleh darah Yesus, dicurahkan berkat Tuhan atas engkau, atas lumbung-lumbungmu, atas pekerjaanmu, atas tokomu, atas usahamu, diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga Bapak Ibu bisa menjadi berkat bagi sesamamu, bagi kerajaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Bapak Ibu semua yang ada di live room ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dijamah Tuhan. Boleh tuliskan di komentar apa yang kau rasakan ya setelah didoakan. Boleh dituliskan di komentar. Nah, Bapak Ibu yang mau memberi kesaksian ya apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan tadi ya, Tuhan sudah sembuhkan ya,
Ya, Kakak Nora, apakah sudah sembuh? Terima kasih Tuhan Yesus, aku terima doa kesembuhan lambung sakit, kerongkong, lidah pahit. Oke, saya berdoa lagi ya. Roh Kudus, jamah Kakak Nora, segala kekhawatiran, kecemasanmu, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Sekarang asam lambungmu normal, lambungmu sudah nggak sakit lagi. Kasih Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir atas engkau. Lambungmu udah nggak sakit lagi, kerongkonganmu juga sudah tidak ada gangguan. Yang lecet-lecet kerongkongannya sekarang sembuh. Lidahnya sekarang sudah nggak pahit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir terus menjamah Kakak Nora. Ya, Kakak Nora, apa yang dirasakan setelah didoakan boleh ya tulis di komentar. Kak Christine, saya berdoa darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Christine. Juliana, darah Yesus sudah menghancurkan setiap belenggu kutuk keturunan atas engkau, sudah hancur, sudah patah, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas engkau demi nama Tuhan Yesus. Saat ini gula darahmu normal, pankreasmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kekhawatiran, kecemasanmu keluar, digantikan dengan sukacita, damai, sejahtera Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, oke, Bapak Ibu, ya doa-doa itu ya menyembuhkan. Namun ada bagian kita untuk menjaga supaya sakit penyakit itu tidak balik lagi ke dalam tubuh kita. Ya, bagaimana caranya sih menjaga? Ya, minggu-minggu lalu kalau nggak salah saya sudah bagikan ya, bagaimana caranya supaya menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Ya, karena kan ada Bapak Ibu yang didoakan udah gitu sembuh sakitnya, udah gitu besok-besok sakit lagi. Ya, kita harus menjaga, saya sudah pernah share, menjaga pikiran, hati kita ya. Jangan biarkan kecemasan, ketakutan, sakit hati, ya kepahitan itu masuk dalam hati dan pikiran kita. Itu adalah pintu gerbang bagi sakit penyakit untuk masuk dalam tubuh kita. Makanya firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Ya. Oke, saya berdoa untuk Kakak Dustin, diberkati anaknya ya, diberikan jalan keluar, sekolah yang terbaik yang Tuhan Yesus sudah arahkan, sudah tetapkan ya bagi anaknya Kak Dustin dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu, saya akan panggil naik ke atas untuk didoakan. Jikalau ya semuanya sehat, puji Tuhan ya, semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan. Oke. Ya, Ica, apa kabar Ica? Terima kasih. Ya, saya doa ya semua tumor negatif, kanker negatif, tubuhmu sehat demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus gitu ya. Doa yang tepat, ingat ya, doa yang tepat itu bukan minta-minta lagi karena kita sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu. Doa yang tepat itu, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkanku ya. Aku negatif kanker, aku negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Itu doa yang tepat ya, mengucap syukur, bukan mengutarakan kekhawatiran kita, ketakutan kita. Ya, saya berdoa untuk Kanensi ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kanensi. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk langit, tembaga, kutuk penderitaan, kutuk masa depan atas Kanensi. Hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Roh pencuri berkat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas Kanensi. Dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar bagimu, ada berkat Tuhan bagi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima Kanensi, terima ya, imani, terima, ada jalan keluar, ada berkat Tuhan bagi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya, saya juga mau membagikan satu rahasia ya, rahasia.
kita ini jangan buka pintu gerbang untuk pencuri berkat. Nah loh, baru dengar ya. Ya, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan hatimu dan hati saya, termasuk ini yang ngomong ya. Jangan biarkan hati kita itu melekat kepada berhala-berhala ya. Berhala-berhala itu zaman sekarang bukan berhala patung. Berhala seperti uang, mamon ya. Uang itu harus menjadi hamba kita. Ya, masih ingat Pastor Andi Simon suka ngomong, uang itu harus menjadi hamba kita. Ya, itu benar sekali ya. Karena itu kalau kita membuka pintu menjadikan uang sebagai tuan kita, wah, kita sedang membuka pintu gerbang kita kepada si pencuri untuk mencuri berkat kita. Itu secara kenyataan di dalam ya kebenaran firman Tuhan ya. Saya ngomong ini bukan asal bunyi, tetapi itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kita melihat bagaimana bangsa Israel setiap kali mereka berpaling kepada Allah lain, apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan dia untuk dijajah musuhnya yang mengalami penderitaan, kesusahan ya, dan ya kemiskinan. Ya, Bapak Ibu, jikalau kita mau hidup terus di dalam kemenangan, ya khususnya dalam hal finansial ya, dalam hal keuangan, kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Jangan sampai hati dan pikiran kita itu beralih kepada Allah-Allah lain. Allah-Allah lain seperti mamon ya. Ya seringkali kita nggak sadar kalau kita pelit gitu, kita kikir, itu sebetulnya kita lebih percaya kepada uang dibandingkan kita percaya kepada Tuhan sebagai sumber pemelihara kita. Seringkali kalau kita ya sebetulnya kikir itu nggak akan masuk penjara, tetapi kikir itu ya dibenci Tuhan karena roh Tuhan, Roh Kudus itu. Kitab Mazmur dalam versi New King James Version-nya itu dikatakan your generous spirit, bahasa Indonesianya rohmu yang murah hati. Roh Kudus itu roh yang murah hati ya. Nah, satu poin lagi, kalau Bapak Ibu ingin menjadi pembawa hadirat Tuhan, engkau nggak bisa pelit karena Roh Kudus itu ya roh yang murah hati, roh yang murah hati. Oke, Kakak Ica yang mau bekerja nggak apa-apa, monggo ya, silahkan. Oke, saya percaya Bapak Ibu semua sehat, diberkati Tuhan. Nggak ada yang minta doa sakit ya, khusus ya. Oke, kalau gitu saya juga mau turun. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan. Terima kasih Ica ya, Kakak Estina yang rajin ya mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya Kakak Estina. Semangat terus doa deklarasi, doa peperangan ya. Semangat, saya juga ikut mendoakan Kakak Estina. Saya percaya Kakak Estina dipanggil Tuhan secara khusus ya. Engkau akan dipakai menjadi pasukan Kristus yang dahsyat. Bukan hanya saja untuk kehidupanmu, tetapi untuk kehidupan orang lain juga. Cuman bedanya ya, orang-orang yang dipanggil secara khusus itu biasanya ya Tuhan mengizinkan engkau mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya biasanya Tuhan mengizinkan engkau dibawa ya mengalami padang gurun, itu udah biasa ya. Bangsa Israel juga sebelum menerima janji Tuhan dibawa ke padang gurun dulu. Yusuf aja sebelum diberkati berlimpah-limpah dibawa ke sumur yang dalam dulu ya. Jadi udah biasa ya Kakak Medalena, Shalom ya. Ya, jadi udah biasa Bapak Ibu yang mengalami padang gurun, sumur yang dalam. Berarti engkau ya, bukan hanya Kakak Estina, tetapi kita semua di sini yang mengalami hal itu, percayalah engkau adalah ya pribadi-pribadi yang spesial. Tuhan punya rencana yang spesial buat engkau.
buat engkau dan saya. Makanya Tuhan mengizinkan engkau mengalami sumur yang gelap, mengalami padang gurun. Ya Ibu Evi Lampus, percaya Tuhan punya rencana yang spesial buat Bapak Ibu semua. Dan rancangannya itu jauh lebih tinggi, lebih dalam, lebih besar daripada apa yang engkau dapat bayangkan. Ya, Kakak Nana, apa yang Kakak Nana mau doakan, tulis di komentar. Saya akan doakan untuk Kakak Nana, udah gitu saya turun. Ya, Kakak Nana, tuliskan di komentar apa yang Kakak Nana mau doakan. Oke, saya singkat aja ya. Saya undang Kakak Nana naik ke atas. Iya, shalom pagi. Pagi, Bu Nana, apa yang bisa dibantu? Kaki kiri saya sakit, Bu, dan di pangkal pahanya itu ada benjolan. Oh, oke. Dan saya juga sedih, saya ditinggal sama anak saya dan tidak diakui. Oh, iya, saya merasakan kesedihan yang dalam sekali, Ibu Nana. Itu yang buka pintu bagi sakit penyakit untuk masuk ya. Saya merasakan ada kepahitan yang dalam di hatinya Ibu Nana. Betul, ada kepahitan. Ya, Ibu Nana, apakah Ibu Nana mau Ya, mengampuni? saya sih tidak. Iya, gimana, Bu? Bagaimana, Bu? Mohon maaf, nggak apa-apa. Boleh diulang? Saya tidak pahit. Saya mengampuni kok. Tapi Oke. ya sedih aja gitu. Oh, iya. Eh, Ibu udah mengampuni? Sudah, Bagaimana? Ibu sudah mengampuni anaknya Ibu? Sudah, Oh ya, puji sudah. Tuhan ya. Oke, saya mau mendoakan Ibu. Tuhan mampu mengampuni. Ya, puji Tuhan ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Nana. Belas kasihan-Mu turun atas Ibu Nana saat ini. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Nana. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu penderitaan, belenggu kutuk penderitaan, kutuk sakit penyakit, kutuk dosa, kutuk kelemahan tubuh atas Ibu Nana saat ini. Sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Tubuh jiwa rohnya Ibu Nana sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Darah Yesus mengalir saat ini, menyucikan, menguduskan Ibu Nana. Darah Yesus hancurkan setiap belenggu kuasa sakit penyakit, belenggu roh tumor, roh sakit yang ada di kakinya, yang bikin bengkak di kakinya. Saat ini saya hancurkan, saya patahkan kuasanya. Saya ikat roh-roh tumor, roh sakit penyakit di kakinya, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Nana dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini tumor saya cabut keluar sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Roh Kudus, mari Kau jamah. Kuasa Tuhan mengalir, Roh Kudus, jamah Ibu Nana, jamah Ibu Nana, pulihkan juga hatinya, batinnya yang terluka, dipulihkan oleh kasih Tuhan, kesedihannya. Saat ini Roh Kudus, mari Engkau jamah, Engkau memeluk Ibu Nana, Engkau yang membalut setiap luka di hatinya saat ini. Kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan yang mengalir, membalut luka di hatinya. Kasih Tuhan memenuhi hati dan pikirannya Ibu Nana saat ini. Sukacita Tuhan, damai sejahteranya Tuhan yang memenuhi hati dan pikirannya Ibu Nana.
dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kuasa Tuhan yang mengalir membebaskan Ibu Nana dari tumor, negatif tumor, dan saat ini sakit di kakinya sembuh. Sakit di bagian mana, Ibu? Amin. Ibu tadi sakit kaki bagian mana? Kaki sebelah kiri. Kaki sebelah kiri. Di telapak apa di Kiri. Di kiri, di bagian betis atau Pangkal paha. pangkal paha. Sakit di pangkal pangkal pahanya paha. sembuh. Di bagian kiri pangkal pahanya saat ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Kuasa Tuhan mengalir. Tumornya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya cabut semua roh tumor keluar. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Nana. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir, mengalir, membakar semua pekerjaan setan, iblis, dibakar, dihancurkan, dipatahkan oleh darah Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi, hai sakit penyakit, hai tumor. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Nana. Ibu Nana sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Ibu Nana sudah dibebaskan. Kesembuhan adalah hak milik anak-anak Tuhan. Saat ini darah Yesus membebaskan Ibu Nana. Kuasa Tuhan mengalir, Roh Kudus jamah pangkal pahanya. Pangkal pahanya sudah sembuh, sekarang sudah nggak sakit lagi. Demi nama Tuhan. Amin. Jamah Ibu Nana. Ibu Nana kalau ada yang mau dikeluarin, keluarin aja. Kalau nggak, kalau itu ya, kalau mual-mual. Roh Kudus jamah Ibu Nana. Kesembuhan mengalir, mengalir terus. Sekarang pangkal pahanya sudah nggak sakit lagi. Semua sakit-sakit di badannya sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Tumornya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Tumornya hilang sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Mengecil, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus, mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kuasa Tuhan mengalir terus. Semua sakit penyakit aku cabut keluar. Engkau sudah tidak punya hak dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya yang bukan dari Tuhan. Hai engkau roh kebencian, roh sakit hati, saya usir keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit keluar, roh tumor keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Nana. Kuasa Tuhan membakar semua pekerjaan setan iblis atas Ibu Nana. Demi nama Tuhan Yesus, keluar semua. Keluar sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Tumor, sakit, penyakit keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh lagi tinggal di tubuh Ibu Nana. Ibu Nana sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Keluar semua roh tumor, sakit hati, keluar semua. Roh sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar sampai bersih. Darah Yesus mengalir, membebaskan Ibu Nana. Keluar semua. Jangan ada yang sembunyi, semuanya keluar. Roh Kudus, mari engkau bakar semua kuasa setan iblis yang masih tinggal di tubuhnya Ibu Nana. Dibakar habis semua. Semua mainan-mainan yang tertinggal di tubuhnya Ibu Nana. Dibakar habis semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus, membersihkan tubuhnya Ibu Nana. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sempurna sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Membersihkan Ibu Nana, membebaskan Ibu Nana dari semua sakit penyakit. Keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Roh Kudus, mari kau terus bekerja. Roh Kudus mengalir, membebaskan Ibu Nana, menyembuhkan Ibu Nana dengan sempurna, memulihkan Ibu Nana sekarang. Tumornya mengecil, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Dan pangkal paha bagian kirinya sudah sembuh, sudah nggak sakit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, tumornya hilang.
dalam nama Tuhan Yesus. Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Agak damai sejahtera. Ya, puji Tuhan. Sakitnya gimana? Udah nggak ini sih, nggak cenut-cenut kayak Puji tadi. Tuhan ya. Terus tumornya emang kelihatan ngejendol apa gimana? Puji Tuhan. Tumornya gimana? Kayak bukan tumor, kayak apa ya? Katanya sih lemak, tapi nggak tahu ini. Ya sekarang gimana? Udah rata? Coba pegang. Udah mulai mengecil sedikit. Mengecil ya, puji Tuhan. Ayo doa lagi ya Bu Esther. Masih ada. Ya udah, kita doa lagi. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Ibu Nana. Saat ini saya perintahkan benjolan lemak tumor, saya perintahkan semuanya keluar sampai habis dalam nama Tuhan Yesus, sampai rata dengan kulit. Kuasa Tuhan mengalir darah Yesus. Bebaskan Ibu Nana. Roh tumor, roh benjolan, roh sakit penyakit, semuanya keluar sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai masih ada bersembunyi di tubuhnya Ibu Nana. Semuanya keluar, saya perintahkan. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Nana. Ibu Nana sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Semuanya saya perintahkan keluar. Bahkan mainan-mainanmu yang kau tinggalkan di tubuhnya Ibu Nana, dibawa semua keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau setan iblis, engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Nana. Saya perintahkan benjolan keluar semuanya, rata saat ini dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan semua sakit penyakit keluar semuanya. Engkau harus tunduk di bawah kaki saya, karena ada Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan saya. Saat ini saya perintahkan sakit penyakit keluar semuanya. Semuanya benjolannya rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Pangkal pahanya sudah sembuh sama sekali. Engkau roh sakit penyakit, roh tumor, engkau keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan hatinya bukan hanya dipenuhi oleh damai sejahtera, tetapi dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengalir, damai sejahtera-Mu lebih lagi. Roh Kudus, mari Engkau penuhi Ibu Nana dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi penuhi Ibu Nana, biar dia bisa merasakan kasih-Mu, kasih sayang-Mu, cinta-Mu yang luar biasa itu memenuhi Ibu Nana. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, mari Engkau jamah. Sekarang saya perintahkan tumornya, benjolannya rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Kau harus tunduk pada perintahku, karena Tuhan Yesus dengan saya. Keluar semua, keluar sampai bersih dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua, jangan ada yang bersembunyi, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas, bersih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Kau sudah jamah Ibu Nana, sudah bebaskan dia, Kau sudah sembuhkan dia, Kau sudah memulihkan dia dengan sempurna. Ya, keluar semua, keluar. Roh tumor, roh sakit penyakit, roh sakit hati, keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya, keluar sampai bersih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengalir terus, mengalir. Darah Yesus yang sucikan, kuduskan Ibu Nana, ya, yang sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan Ibu Nana, sudah menyembuhkan Ibu Nana dengan sempurna. Sekarang benjolannya sudah rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus, dan sakitnya sudah hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus.
Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang menyembuhkan, bagi Roh Kudus yang bekerja, yang berkuasa atas Ibu Nana. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah Amin. membebaskan Ibu Nana, Engkau sudah menyembuhkan Ibu Nana. Sekarang benjolannya sudah rata dengan kulit, dan sakit di pangkal pahanya sudah sembuh sama sekali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya Ibu Nana, apa yang Ibu Nana rasakan sekarang? Benjolannya udah hilang? Benjolannya memang agak berkurang sih. Berkurang. Masih Ya. ada tapi masih ada, cuman udah berkurang ya. Udah tinggal berapa persen? 20%? Ya, masih. Nggak pasti 50-an. Sekitar 50-an. Oh iya. Udah nggak sakit lagi ya pangkal pahanya ya. Dari yang pertama saya doakan sama yang kedua saya doakan ada Terima kasih, perbedaan. puji Tuhan, Bu. Ya, Ibu Nana dari yang pertama saya doakan sama yang Agak kedua ngilu-ngilunya hilang. ngilu-ngilunya udah hilang. Ya, puji Tuhan ya. Ya, ngilu-ngilunya udah hilang. Ngilu-ngilunya Puji udah Tuhan. hilang, benjolannya udah hilang 50%. Ya, oke. Roh Kudus, terima kasih Engkau Puji sudah Tuhan. membebaskan Ibu Nana. Saat ini kiranya kuasa-Mu terus bekerja atas Ibu Nana, bekerja atas Ibu Nana. Semua kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang masih bersembunyi di tubuhnya Ibu Nana, saya cabut keluar semua. Engkau yang masih bersembunyi di perutnya, semuanya keluar. Keluar semuanya, Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Nana. Semua roh tumor, semuanya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, menjamah Ibu Nana. Menjamah Ibu Nana, membebaskan Ibu Nana dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sekarang mengalir terus. Benjolan saya perintahkan rata demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus sembuhkan aku. Darah Cabut Yesus keluar dari akar-akarnya, aku cabut keluar, aku buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, menghancurkan benjolannya, bukan lagi 50%, 100% dalam nama Tuhan Yesus. Hai engkau benjolan, engkau harus tunduk di bawah kakiku dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya, aku perintahkan rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Mungkin hamba-Mu ini selesai berbicara, berdoa, tetapi kuasa Tuhan terus bekerja dalam tubuhnya Ibu Nana. Kuasa Tuhan terus bekerja, membebaskan, memulihkan dengan sempurna sehingga benjolannya rata dengan kulit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Engkau yang terus beracara, Engkau terus yang bekerja dalam tubuhnya Ibu Nana. Tubuhnya Ibu Nana menjadi tempat kemuliaannya Tuhan, tempat membawa hadiratnya Tuhan, bukan lagi membawa sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Ibu Nana setiap hari doa seperti itu ya. Darah Yesus bebaskan saya. Darah Yesus, pertama darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh saya, bebaskan saya dari sakit penyakit. Setiap roh tumor, roh sakit penyakit saya usir keluar. Gitu aja ya doanya ya. Ibu Nana bisa kan ya? Ya, ya Bu. Oke, puji Tuhan Yesus ya. Puji ya, bisa. Roh Kudus. Oke. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, saya mohon izin disconnect ya. Amin. Oke. Ya, puji Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut live room saya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 WIB lagi ya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Esther yang sudah mendoakan. Terima kasih Bu Esther. Ya. Sama-sama. Oke, saya mohon izin disconnect. Shalom semuanya.